Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Guru Media, channel yang berbagi tentang teknik menggambar, ilustrasi, desain, dan juga multimedia. Pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana menggambar perspektif ya. Di sini saya akan menggambar menggunakan software Adobe Photoshop. Pertama, kita tentukan dulu ukuran kertas atau kanvas yang akan kita gunakan menggambar. Saya di sini menggunakan ukuran A4 dan untuk posisinya saya menggunakan landscape. Kalau sudah kita create. Baik teman-teman, dalam teknik menggambar kita harus memahami yang namanya perspektif. Perspektif ini sangat penting dalam teknik menggambar karena dalam kita menggambar itu bagaimana menggambarkan objek yang kita lihat 3 dimensi kita aplikasikan kepada media 2 dimensi ya, seperti pada gambar digital ataupun pada media kertas. Nah, untuk perspektif itu terbagi ke dalam 3 bagian. Untuk perspektif itu ada perspektif 1 titik hilang, lalu yang kedua perspektif 2 titik hilang, dan yang ketiga perspektif 3 titik hilang. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu perspektif 4 titik hilang dan 5 titik hilang, tapi secara umum untuk perspektif kita pahami dulu ketiga ini. Yang pertama saya akan menjelaskan perspektif 1 titik hilang. Nah, sesuai dengan namanya 1 titik hilang, jadi objek yang kita gambar akan mengarah kepada 1 titik hilang. Nah, syarat untuk menggambar perspektif kita harus tentukan garis hayal terlebih dahulu, yaitu garis horizontal seperti ini. Nah, ini garis yang sejajar dengan mata kita. Lalu sesuai dengan namanya perspektif 1 titik hilang, 1 titik hilang. Nah, kita simpan 1 titik hilangnya itu di sini. Nah, ini sebagai vanishing point ataupun titik hilang. Jadi untuk memudahkan kita mempelajari atau menggambar bentuk 3 dimensi pada perspektif 1 titik hilang, kita gambar kubus saja. Teman-teman bisa menggambar kubus. Untuk gambar kubus kita bisa bikin kotak-kotak dulu seperti ini, ataupun balok bisa. Teman-teman bisa bikin dulu kotak-kotak seperti ini. Nah, ini masih kelihatan bentuk 2 dimensi. Supaya kelihatan bentuk 3 dimensi, tentunya pada perspektif ya 1 titik hilang, maka bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, garis-garis ini teman-teman harus arahkan ke titik hilang. Kalau kita tarik garis seperti ini, nah maka harus mengarah ke titik hilang, 1 titik hilang seperti ini. Teman-teman bisa menggambarnya, bisa menggunakan penggaris untuk mengarah ke titik hilangnya. Tentunya kita tentukan dulu garis horizontal seperti ini mengarah ke, kita bikin titik hilang 1 titik di sini. Jadi kalau saya tarik garis ke sini, maka akan mengarah ke titik hilang. Oke, seperti itu. Jadi objek yang kita gambar nampak berbentuk 3 dimensi dengan menerapkan perspektif 1 titik hilang. Nah, untuk perspektif 1 titik hilang ini kita gambar ketika bidang seperti ini nampak searah dengan mata kita, bagian bidangnya. Setelah kita memahami menggambar kubus-kubus ini pada perspektif 1 titik hilang, tentunya nanti akan memudahkan kita dalam menggambar objek lainnya. Misalkan teman-teman bisa menggambar objek apapun seperti gambar kursi. Nah, saya bikin seperti balok seperti ini, bisa lemari ya atau apapun. Misalkan saya menggambar bentuk kursi, nah seperti ini, ataupun bentuk lemari. Nah, jadi kita harus menarik garis ke 1 titik hilang seperti ini. Saya harap teman-teman bisa memahami teknik menggambar pada perspektif 1 titik hilang. Nah, selanjutnya yang kedua, perspektif 2 titik hilang. Kalau tadi perspektif 1 titik hilang tentunya mengarah ke 1 titik. Sesuai dengan namanya, perspektif 2 titik hilang ini mengarah ke 2 titik hilang. Nah, syarat untuk menggambar perspektif kita harus menggambar garis horizontal terlebih dahulu ini, ya, garis yang sejajar dengan mata kita gitu. Lalu kita bikin 2 titik di sini, vanishing point-nya di sini atau titik hilangnya. Ketika kita menggambar objek pada penerapan perspektif 2 titik hilang ini, ketika tepinya, kalau tadi pada perspektif 1 titik hilang, bagian depannya permukaannya menghadap ke mata kita.
Nah, sebaliknya untuk perspektif dua titik hilang ini, tepinya garis ininya menghadap ke mata kita. Tentunya untuk memudahkan menggambar 3 dimensi, teman-teman bisa berlatih menggambar kubus seperti ini. Kalau kita tarik, teman-teman harus mengarahkan ke titik hilang, dua titik hilang ini seperti ini. Teman-teman bisa dibantu menggunakan penggaris, jadi mengarah ke dua titik hilang, sehingga objek yang kita gambar nampak 3 dimensi seperti itu. Teman-teman bisa, untuk memahami ini tentunya harus banyak latihan, berbanyak saja menggambar kubus pada perspektif dua titik hilang, sehingga nantinya tangan kita akan terbiasa. Untuk latihannya, teman-teman berbanyak saja menggambar kubus. Nanti dalam menggambar apapun, akan digambar kursi, gambar meja, ataupun kendaraan dan lainnya, itu akan mudah sekali. Misalkan saya menggambar meja, oke, nah ini menggunakan perspektif dua titik hilang. Oke, nah selanjutnya yang ketiga, perspektif 3 titik hilang. Nah, sesuai dengan namanya, tentunya ada 3 titik hilang. Yang pertama, kita harus membuat garis horizon, lalu kita bikin lagi secara vertikal. Titik hilangnya ada 3, sini, dan bisa di bawah ataupun di atas. Jadi ketika misalkan kita menggambar kubus, garis-garis ini, garis Y, garis X, dan tentunya Z ini mengarah ke semua titik hilang. Kalau saya menarik garis, jadi harus pas ke titik hilangnya, seperti itu. Nah, kapan kita menggambar objek pada perspektif 3 titik hilang ini? Nah, ketika sudut objeknya menghadap ke mata kita, kita bisa menggunakan penerapan perspektif 3 titik hilang seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan tentang bagaimana kita menggambar perspektif agar ketika kita menggambar, objek kita itu terlihat realistis, apa yang kita gambar sesuai dengan apa yang kita lihat sesuai di dunia nyata. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.